Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak satunya, selamat datang kembali di KBS PFC yang ke-101 ya kalau awak calik di situ. Karena episode terakhir itu berakhir di episode 100 ya, yang 5 waktu itu kebetulan Semen pada FC harus ikut berhenti dulu karena Liga 2 waktu itu ditunda ya, tentunya karena pandemi saat itu. Sehingga sejak saat itu awak ndak ada update lagi tentang KBS PFC. Memang secara di YouTube memang nggak update ya, tapi juga di story Instagram ada update tentang Semen pada FC gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ya karena mungkin itulah salah satunya gitu kan. Nah, semoga salah satunya penggemar Semen pada FC masih setia mendukung tim kesayangannya dan dalam kondisi sehat selalu ya itu saya. Nah, uh, sekilas buat kalian untuk hari Iko Semen pada FC akan bertanding melawan Maluku United FC di Stadion Gor Haji Agus Salim Padang ya di tanggal 29 Februari 2020 sampai jam 3 sore di sana ya. Nah, untuk musim itu Semen pada FC sebenarnya kayaknya agak dejavu gitu sama taka tahun 2008 balik ya, Liga 2 2008 balik. Di masa itu Semen Padang FC performanya kurang meyakinkan di awal musim gitu ya, agak tapere-pere juga gitu istilah awalnya gitu kan. Tapi akhirnya Semen Padang FC juga bisa promosi juga walaupun tidak sebagai juara ya, tapi menjadi finalis itu kan otomatis lah ya, promosi kan hitungannya gitu misalnya. Nah, untuk saat itu kan Semen Padang FC sudah berada di semifinal, jadi selangkah lagi untuk menuju final gitu ya. Kalau masuk final otomatis dipastikan promosi ke Liga 1 2024 itu sana. Tapi kalau untuk uh, kalau misalkan amit-amit ya kalah ya misalkan gitu ya, tetap ada kesempatan untuk promosi, tapi kan jadi 2 kali kerajo gitu kan. Kalau bisa sekali kerajo mengena sekali segitu kan, jadi sekali hantam bisa langsung Liga 1 2024 gitu kan. Tapi menjadi komposisi pemain dari Maluku United FC itu punya nama-nama kadang juga sana ya, yang dimana salah beberapa memang pernah memperkuat tim yang menjadi spesialis promosi gitu, artinya kan nggak bisa dipandang remeh lah Maluku United FC tim ko gitu kan. Sudah tuh um, awak cukup sebenarnya awak cukup ikut juga sih, cukup sandang juga sih menjadi Patangor Semen FC melawan Maluku United FC di Stadion Madia Gelora Bung Karno Jakarta gitu ya kan, bisa menang imbang 1-1 walaupun sebenarnya bisa menang 3 poin gitu kan, karena hanya jarak 7 menit juga full time nggak salah waktu gitu kebobolan gitu kan. Tapi sejauh itu lah termasuk yang oke juga sih performa Semen pada FC, apalagi kini penasihat Semen pada FC dan salah satunya tahu lah gitu kan, backing kanan kiri gue. Tapi itu benar-benar menjadi salah satu hal positif, artinya uh, adanya sinergi dengan penasihat bersinergi dengan manajemen, artinya kan motivasi itu promosi itu tinggi ya. Ya walaupun ya bisa di kitchen di awal gitu kan, motivasinya lebih tinggi malah dari Liga 2000 Pambalai Patang itu sana. Apalagi gini kan di Liga 2 gini kok dek pakai pemain asing lo kan, pembelianmu itu kan. Dan lumayan hoki aja sebenarnya bisa mendapatkan Kenneth Woke gitu kan. uh, Istilahnya kayak dapet mutiara terpendam di dalam dasar laut gitu kan. Performanya cukup oke sih Hoki kalau cari kan. Dan ya banyak lah pemain sama pemain FC yang kini kok bermain tuh juga benar menunjukkan apa istilahnya ya, profesional, bukan profesional sih apa namanya, ini menunjukkan performa terbaik, yang salah satunya kiper yang Patangko dapet pemain terbaik kan gitu kan, Fakhru Rozi Kuba gitu ya. Sebelumnya kan sempat di apa ya, sempat di bukan dia baik gitu ya, katanya sempat diragukan lah gitu performa ya. Tapi waktu itu karena beliau juga orang Aceh gitu kan, jadi banyak yang ya gitulah sana ya udah terlalu jalan sih. Jadi tapi makin kemari performa Fauzi Kuba tuh sangat meyakinkan Wajali, malah kayak bola tuh kayak nak tahu masuk diri surang ke dalam gawang gitu, malah uh, Tio Kuba main gitu, perhatiin bola-bola yang tibo
masuk ke area pertahanan Semen FC dan mencoba untuk on target gitu ya. On target memang, tapi banyak off target sih dari pemain lawan gitu. Tapi kayak lah dijagun sama Mister Yut Yang Kawang gitu. Jadi itu kayak macam hoki juga soalnya Kuba aku sih kalau di turunan ya ikut terlepas dari performanya di awal-awal musim dulu gitu kan, tapi macam ada peningkatan sehingga itu uh, Kuba dipercaya lagi untuk menjadi penjaga gawang di pertandingan terakhir kok. Oh, dan nyumbangnya juga Iqbal tuh juga rancak juga main, apa sih, Iqbal termasuk rancak juga main awan sabu Iqbal nak rancak gitu, rancak juga sebenarnya gitu. Cuma kan dia Kuba kok ada apa istilahnya ya, sedang angin-anginnya gitu, jadi Kuba lah ini turunan gitu. Dan artinya kan kita punya dua kiper yang oke lah gitu, masuk itu bisa lah gitu kan. Masuk apa gitu kan. Tapi terlepas daripada itu pemain Sepak FC ku motivasinya gimana luar biasa gitu gitu. Apalagi ini sih ada bapak penasehat dulu kan gitu kan. Menjadi tuh menjadi semacam momentum yang terbaik lah untuk bisa promosi kembali gitu kan. Karena awak cari lihat waktu Covid patang pandemi 2020 yang sempat ditunda tuh sana ya. Kayaknya nggak baru satu pertandingan yang dijalankan kalau nggak salah ya, PES Rio lawan Semen FC ya. Dan itu pun juga sudah tuh ditunda gitu kan, ada pertandingan lah gitu kan. Jadi kayak kita tuh lah sebenarnya itulah hawi sebenarnya untuk mencari timku untuk bisa balik ke Liga 1 balik ya. Apalagi kita punya nama gadang gitu di sejarah sepak bola Indonesia gitu tuh sana. Nah sudah tuh di babak pendahuluan grup 1 ya, Semen FC ku berhasil gitu menjadi puncak klasemen. Padahal di awal-awal tuh sempat diragukan lah gitu. Kayaknya yang lebih dijagokan untuk jadi pemimpin pemuncak klasemen tuh PSMS Medan salah satunya gitu ya. Dan sudah tuh Sriwijaya FC, karena dua tim itu yang menurut waktu tuh yang cukup dominan lah istilahnya gitu. Tapi Semen FC ku bangkit terakhir-terakhir di sana ya, lihat. Dari dulu juga bentuk ada itu sih, anginnya belakangan. Tapi tidak ada itu jadi apa istilahnya, mandang itu pas lah kayak pepet mandang udah sana. Tapi tidak ada dulu sih kan. Nah itu yang harus dipertaruhkan gitu kan, harga di Sumatera Barat gitu kan, di sepak bola Indonesia gitu kan. Nah sudah tuh masuk ke babak dua balik besar gitu ya. Semen FC bisa memimpin kembali gitu di babak grup X gitu ya kan, dengan poin 10 gitu, tipis lagi Persiraja Banda Aceh. Memang Persiraja Banda Aceh itu wajah lihat ayo bisa disebut tim kudu hitam gak sih kalau menurut Cali, karena memang mainnya nggak terlalu nampak banda gitu kan. Kayak PSMS Medan yang kalau misalkan kayak ini tuh kalau main tuh agak baik gitu kan. Nah sudah tuh ada PSIM Yogyakarta. Padahal Pak sempat sempat berpikir bahwasanya PSIM Yogyakarta itu adalah salah satu lawan yang sangat awan nak nyumarandan, maksud itu termasuk kandidat yang kue untuk ke babak semifinal dari grup X gitu. Tapi ternyata Persiraja Banda Aceh malah mengungguli PSIM Yogyakarta di sana. Karena itulah yang menurut cukup menarik juga. Sumatera bisa menyingkirkan satu klub pulau Jawa gitu ya, itu PSM Yogyakarta gitu kan. Dan dari grup Y ada Maluku United FC gitu kan, sama PSBS Biak. Nah kok agak hoki aja sih sebenarnya, karena kalau Semen FC bertemu di PSBS Biak tuh tidak bisa membayangkan bahwa karirnya pertandingan, karena PSBS Biak kok bukan klub yang bisa dianggap remeh gini kok dan sana ya. Maksudnya itu salah satu yang paling kue lah sampai di Liga 2 gini kok. Nah, ada caru gitu kan. Dan pemain-pemain senior pun ada ya. Salah satunya Beto, Alberto Gonçalves gitu ya. Nah, yang ada di posisi sebagai pemain di PSPS Bia gitu kan. Nah, ternyata Persija Banda Aceh lawan PSPS Bia pun satu sama di sana, yang dicetak oleh Ruben Sanadi dari PSBS. Ruben Sanadi kan pemain dari Liga 1 juga kan. Berarti memang
pemain-pemainnya yang top semua nih dari PSPS biar udah sana. Terus satu ya itulah. Nah jadi gini, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sampai jam 3 sore beko ada pertandingan Semenpora FC melawan Malut United FC sebagai second leg dari semifinal Liga 2 2023 dan sana. Semoga Donsana yang berada di Kota Padang bisa ikut meramaikan, menonton dan mendukung langsung klub kebanggaan aku untuk bisa kembali ke Liga 1 2024 gitu kan. Dan juga aleo lupa lo kasih apa. Intinya begitulah. Itu adalah momentum yang terbaik untuk bisa kembali ke Liga 1 sih mereka. Karena awak sendiri jujur ini mana menjelek timku bermain di Liga 1 ya. Karena memang sepatutnya di situ gitu sampai klubku beradu gitu kan. Sudah tuh semoga Dusana yang berasal dari luar kota Padang gitu, yang dari luar daerah gitu ya, semoga bisa ikut mendukung tanpa halangan selama di perjalanan dan bisa pulang beko dengan selamat sampai rumah gitu kan. Karena mungkin Padang soreku akan diwarnai dengan atribut merah ya, kabau sirah gitu kan. Sebenarnya kalau di Padang ini nyuman pai kagur mana sebenarnya, tapi ya di Padang ini kan. Jadi sedih aja sih, tapi senangnya di sisi lain awak bisa nonton di TV itu dengan komentator kan kadang-kadang kan suka naik adrenalin deh mendengar kata-kata komentator gitu kan, terus seru kan, tapi lebih seru lebana lagi kalau nonton langsung di stadion sana. Tapi karena nggak di Padang jadi nggak bisa nonton. Oke dan sana paling sekian dulu untuk kabar SPSC kali ko, dan kok juga upload beko di Spotify podcast, jadi nggak sana-sana bisa mendengarkan juga dengan kualitas audio yang lebih rancak gitu kan, anjay. Oke, terima kasih dong sana untuk satunya untuk mendukung kabar SPFC. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk dukung tim kebanggaan Ranah Minang Sumatera Barat, Semenpora FC, untuk bisa kembali berpentas di kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 2024. Jika ada kata-kata yang salah dari Wak, mohon maaf, dimaafkan dengan sana ya. Kalau tidak mau nampak video jadi agak ganggu-ganggu boleh. Oke, sampai jumpa di kabar SPFC selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan like juga, dan follow podcast Kabar Usirah di Spotify. Dadah.